kabar saudara-saudara? Gereja Indonesian Evangelical Christian Church di Los Angeles, California. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Ada salam dari istri saya untuk semua saudara. Seharusnya tanggal 10-11 April yang lalu saya ada di antara saudara. Sudah siap-siap berangkat, sudah diatur semuanya oleh Sari juga. Ya, COVID-19 datang sehingga kita nggak jadi ketemu. Tapi suatu hari kami akan tetap balik untuk berjumpa dengan saudara semuanya. Salam khusus untuk Bapak Gembala Reverend David Young, begitu pula untuk semua majelis jemaat yang tetap berjuang, tetap bergumul untuk menggembalakan jemaat IECC yang ada di Los Angeles. Hari ini seluruh gereja di dunia sedang merayakan Pentakosta. Ada apa dengan Pentakosta? Kita semua tidak asing mendengar kata Pentecost atau Pentakosta atau kuncuran Roh Kudus. Tapi hari ini kita mau belajar, saudara dikasih Tuhan, untuk merenungkan arti sesungguhnya apa itu Pentakosta. Kenapa harus Roh Kudus yang datang untuk menggantikan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus? Kita buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ada beberapa ayat di Yohanes 16 yang kita mau pelajari, yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu, sehingga kita punya background, punya pemahaman apa itu Pentakosta. Kenapa harus Roh Kudus? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Tuhan Yesus berkata, betul yang aku harus ngomong ini kepadamu. Saudara, hari itu kalau kita baca Yohanes 13, 14, 15, 16, 4 pasal Injil Yohanes ini adalah peristiwa yang sangat mengharukan, sebab itu perpisahan Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Nah, di pasal 13, 14, 15, 16 Injil Yohanes ini, kalau kita membaca sungguh-sungguh dengan hati kita, itu peristiwa yang mengharukan sekali, karena itu perpisahan. Jadi Tuhan Yesus menceritakan semua yang masih tersisa, yang belum diajarkan selama dia jadi guru dan 12 orang itu jadi murid-muridnya. Belum selesai semua. Dan di 4 pasal ini Tuhan Yesus menyimpulkan, menyelesaikan semua pengajarannya. Tapi gak cukup waktu juga, nanti kita lihat. Nah, kalau saudara dan saya ada di situ bersama mereka, yang mana mereka diberitahu bahwa tidak lama lagi Yesus harus masuk Yerusalem, ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga, 10 hari setelah dia naik, Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya kalau kita ada di situ hari itu bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita pun akan punya sikap hati yang sama. Tuhan, jangan pergi dong, di sini saja dengan kami. Kenapa? Bayangkan 3,5 tahun mereka hidup dengan Tuhan Yesus, Yesus hidup dengan mereka. Tidak ada satu hari pun yang kosong atau Yesus tidak menyertai mereka. Full 3,5 tahun kurang lebih. Melihat banyak mujizat, melihat banyak peristiwa, mendengar banyak kebenaran disampaikan. Tiba-tiba Tuhan Yesus pamit, harus meninggalkan mereka. Saya percaya kita semua pun akan tahan Tuhan Yesus. Jangan pergi dong Tuhan, jangan pergi. Apalagi kita yang suka makan gratis, maaf, karena ikut Yesus kan banyak mujizat. Tapi lihat yang Yesus katakan saudara, namun benar, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, comforter itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau kita baca sepintas, seolah-olah sepertinya Roh Kudus itu lebih hebat dari Tuhan Yesus.
Tidak. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Yesus ya Yesus, tapi mereka dua itu kan jadi satu di dalam semua panggilan dan pekerjaan yang Bapa sediakan buat mereka. Betul ya? Maka itu penting sekali kita mengerti fakta ini, kita mengerti kebenaran ini. Namun benar yang kukatakan. Nah, nanti kita akan melihat begitu hebatnya, begitu pentingnya Roh Kudus sampai Tuhan Yesus sendiri berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Aku harus pergi supaya penghibur itu datang kepadamu. Oke? Masih belum puas murid-murid itu. Karena mereka tetap ingin Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, ayat 12. Menarik sekali. Masih Yohanes 16 ayat 12 ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apa maksudnya? Saudara, target Tuhan Yesus kepada 12 murid itu, walaupun akhirnya satu terpeleset istilahnya, target mereka adalah pergi ke seluruh dunia. Seluruh dunia, beritakan Injil itu. Mereka dapat tugas yang besar. Nah, tugas yang besar, wilayah yang luas seluruh dunia. Tapi cuma belajar 3,5 tahun. Mana cukup? Masih banyak hal, bahan-bahan Tuhan Yesus yang harus mereka dengar. Terus gimana? Waktunya sudah nggak ada lagi. Saya mikir begini waktu itu. Tuhan Yesus sih sanggup ngajar mereka sampai pagi, sanggup. Tapi kitanya yang nggak sanggup, pasti tidur. Nah, terus bagaimana kalau dia harus pergi? Masih banyak hal yang harus kusampaikan, yang harus kuberitahukan, yang harus kuajarkan kepadamu. Tapi waktunya. Terus gimana? Lihat ayat 13. Luar biasa, saudara. Tetapi. Nah, ini kata pertama. Tetapi. Artinya apa? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi apa? Ada satu yang harus, yang sanggup, yang mampu, yang bisa mengajarkan kepada mereka tentang apa yang Tuhan Yesus belum pernah ajarkan kepada mereka. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh. Saudara perhatikan. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang hari ini, the day of Pentecost, hari Pentakosta, seluruh gereja di dunia merayakan kedatangan Roh Kudus itu. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh itu akan memimpin kita, menuntun kita, membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran, the whole truth. Maaf saudara, kita harus tahu kalau ada seluruh kebenaran berarti ada sebagian kebenaran. Maaf. Oke, saya potong dulu ya. Siapa pernah menanyakan hubungan Petrus dengan Paulus di dalam penulisan Perjanjian Baru firman Tuhan ini? Maksudnya begini. 27 kitab Perjanjian Baru, 14 itu tulisan Paulus. Roma sampai Ibrani. Nah, tentang Ibrani masih ada perdebatan di kalangan teolog-teolog ya. Itu bukan Paulus karena nggak ada data, nggak ada penjelasan yang nulis siapa. Betul. Tapi saya percaya Ibrani pun surat tulisannya Paulus. Loh kok bisa? 3 hal yang saya temukan. Satu, di antara 27 kitab Perjanjian Baru, nomor 1 sulit dimengerti kitab Wahyu. Yang kedua itu kitab Ibrani. Kenapa kitab Ibrani sulit dimengerti? Karena bicara tentang Taurat. Tapi dari Taurat 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, itu bisa diringkas menjadi satu kitab yang hanya 13 pasal, yaitu kitab Ibrani. Kalau
kalau penulisnya bukan seorang yang ngerti Taurat, maaf, kalau saya nggak berkata ahli Taurat, nggak mungkin bisa menulis seperti itu. Nah, detailnya Taurat itu di kitab Ibrani itu luar biasa. Nah, siapa di antara murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dikuasai dan menguasai Taurat? Sehebat Saulus yang menjadi Paulus. Nah, itu alasan saya yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang bisa menggambarkan hidup dan pelayanan Tuhan Yesus yang ada dalam Taurat. Jadi antara Taurat dan pelayanan Tuhan Yesus itu disimpulkan, dijadikan satu di dalam kitab Ibrani. Berarti orang itu harus menguasai Taurat dan dikuasai Taurat, tapi juga harus mengenal Yesus secara pribadi. Kalau tidak, nggak mungkin. Antara Taurat, maka itu seluruh teolog dan semua gereja mempercayai. Kitab Ibrani itu adalah hasil fakta nyata dari bayangan yang ada di kitab Taurat. Kan begitu perkataannya, bayangan. Nah, aslinya nyatanya itu ada di kitab Ibrani, yaitu dalam hidup Tuhan Yesus. Saya harap saudara mengerti. Jadi kitab Taurat itu simbolnya, bayangannya. Realitanya ada di dalam hidup Tuhan Yesus yang menggenapi semua Taurat. Nah, itu kesimpulan kitab Ibrani. Siapa lagi kalau bukan Paulus yang menguasai dan dikuasai Taurat, tapi juga begitu mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, saya percaya Ibrani itu suratnya Paulus dari gaya bahasa dia bicara. Perhatikan Roma, ya, sampai seterusnya sebelum Ibrani kita tahu gaya bahasa Paulus ngomong tegas. Nah, itu kesimpulan saya 3 kali ini. Gak apa-apa, kalau ada yang gak percaya juga gak apa-apa. Ibrani tulisan Paulus atau tidak bukan urusan, yang penting kita dapat firman. Nah, harusnya Petrus yang menulis lebih banyak daripada Paulus. Jadi 27 kitab perjanjian baru, 14 itu surat Paulus, Roma sampai Ibrani. Berarti dia nulis 51%. Yang mana Saulus ini nggak pernah jumpa Yesus secara fisik, nggak pernah. Dia benci kok kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dia bisa menulis begitu banyak firman? 14 kitab. Maaf, Petrus yang dari awal dimuridkan oleh Tuhan Yesus sebagai murid yang pertama-pertama, bahkan satu-satunya murid dari 12 murid itu yang mengalami semua mujizat yang Yesus buat. Tidak ada lagi selain Petrus. Tapi kenapa dia cuma nulis 2 surat, 1 Petrus dan 2 Petrus? Oke, ini nggak usah jadi bahan perdebatan. Saya hanya mau menerangkan ayat 13 Yohanes 16 ini. Bahkan saya pernah bongkar, walaupun saya tidak teliti, maka itu kalau ada di antara saudara-saudara pernah meneliti 14 surat Paulus, saya menemukan kira-kira 90% yang Paulus tulis di firman Tuhan sebagai perjanjian baru ini, 90% kurang lebih saudara, itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya jadi kaget. Lalu dari mana Saulus ini yang menjadi Paulus dalam perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Tuhan? Masih ingat ya kisah itu? Kok bisa menemukan kurang lebih 90% kebenaran yang Yesus nggak pernah ajarkan? Nah, kita tahu Tuhan Yesus kan nggak pernah nulis buku sampai dia naik ke surga, nggak ada. Begitu pula Tuhan Yesus nggak pernah dirikan sekolah teologi. Nah, pertanyaan kita, dari mana Paulus bisa mengerti segitu banyak firman Tuhan? Tubuh Kristus, Tuhan Yesus belum ngomong. Karunia dan pekerjaan buah Roh Kudus, Yesus belum pernah ngomong. Soal gereja, Tuhan Yesus nggak pernah ngomong sedetail Paulus. Soal diakan-diakan, pelayanan, Yesus belum pernah ngajar. Soal pengutusan tim-tim penginjilan, Paulus menuliskan.
biasa, akhir zaman. Yang Paulus tulis di dalam kitab 2 Tesalonika, 1 Tesalonika 4, Tuhan Yesus belum pernah mengajarkan. Dan banyak lagi yang lain. Kalau saudara sempat bertanya seperti saya bertanya, inilah jawabannya. Roh Kudus yang memimpin Paulus ke dalam seluruh kebenaran. Berarti saudara, betapa pentingnya Pentakosta itu. Yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Maaf, kalau ada yang tanya begini. Kalau begitu, apa yang disebut sebagian kebenaran, bukan seluruh? Maaf, saya berkata, doktrin. Jangan kaget dulu. Saya membedakan antara doktrin gereja dengan kebenaran yang utuh. Ya, saya ulangi lagi Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, memimpin kita semua murid-murid Tuhan Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Lengkap, utuh, komplit. The whole truth. Jadi nggak ada satupun yang kelewat. Maaf ya saudara, sehebat apa sebuah sekolah teologi, maaf saya harus ngomong, maka masing-masing sekolah teologi yang ada di dunia, sebut nama-nama Theological Seminary di Amerika, Fuller Theological Seminary yang ada di Pasadena misalnya, hebat. Banyak, seluruh dunia, di Indonesia ada banyak juga. Tapi masing-masing sekolah teologi itu kan pegang 1 atau 2 doktrin paling tidak. Jadi kalau orang ingin tahu seluruh kebenaran lewat sekolah teologi, maafkan saya, maka orang itu harus kuliah di seluruh sekolah teologi di dunia. Baru akan lengkap ketemu doktrin-doktrin yang ada. Masalahnya, sampai umur berapa orang itu kuliah? Dan sanggup bayar atau tidak? Yang terakhir, pasti meledak ini otaknya. Maaf, karena teologi sama dengan biologi, antropologi, psikologi, dan logi-logi yang lain. Maka itu beda doktrin dengan kebenaran. Kebenaran itu membuat orang yang menerima merdeka, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan bisa menghargai orang yang lain. Karena kebenaran itu dari yang satu itu. Siapa kebenaran itu? I am the way, I am the truth, and I am the life. Yesus itulah kebenaran. Tapi doktrin, maaf, harus diperdebatkan. Kenapa? Karena satu orang, satu gereja pegang satu doktrin. Maaf saudara, sulit untuk menerima doktrin gereja lain. Maaf saya berkata. Betul bukan? Maka itu doktrin itu memecah belah sampai hari ini. Maaf, coba kalau orang Pentakosta ketemu orang Katolik, begitu kenalan, lalu tanya, saudara dari gereja mana? Yang Katolik jawab, saya dari Katolik. Pasti jawaban di Pentakosta, oh Katolik. Tahu nggak arti kata oh Katolik? Artinya nggak terima. Begitu pula si Katolik. Jadi saudara dari gereja mana? Saya dari Pentekost. Oh, Pentakosta. Nah, saudara, maka itu akhirnya doktrin memecahkan. Begitu pula kalau orang Katolik ketemu orang Protestan. Aduh, maafkan saya berkata ini, maafkan. Pasti ribut bukan? Apalagi sejarah mencatat sampai hari ini masih sulit. Maaf, orang-orang Katolik bisa menerima doktrinnya Luther atau Reform. Maaf, enggak, kita nggak usah debat masalah itu. Tapi ini fakta. Maka itu saudara, dalam hidup kita, saya belajar doktrin, saya belajar dogma, tapi bukan untuk pelayanan. Pelayanan saya hanya lewat the whole truth, seluruh kebenaran. Itu hanya Roh Kudus. Jadi ini bedanya Paulus dengan Petrus. Paulus lebih taat kepada Roh Kudus, maaf, daripada Petrus. Kita melihat dalam sejarah gereja juga, ingat bahasa Latin yang terpakai Quo Vadis Domini. Jadi
Jadi waktu itu Petrus sejarah di Alkitab tidak ada. Itu salah satu bukti. Nah, maka itu saudara, hari ini kita mensyukuri kehebatan Pentakosta, Roh Kudus itu. Jadi kalau hari ini kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, hidup ini luar biasa. Oke, masih ayat 13 Yohanes 16 belum selesai. Kenapa Roh Kudus dapat menuntun, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Ini kalimat berikut masih ayat 13. Sebab Roh kebenaran itu, Roh penghibur itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi Roh Kudus tidak akan punya kepalsuan. Roh Kudus tidak akan bicara tentang yang lain selain yang dia dengar dari sumbernya, dari kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita menemukan berarti antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu kerjasama. Sebab ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, ternyata Roh Kudus itu takut dan tunduk hormat kepada kebenaran itu sendiri. Maka itu dia tidak punya bahan untuk mengajar, untuk mengatakan sesuatu di luar yang dia dengar dari kebenaran itu sendiri. Saya baca lagi ayat yang ke-13. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Enggak. Lalu, tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus dari Yesus sebagai the truth, sebagai kebenaran, itulah yang akan dikatakannya. Hebat bukan? Maka itu kita harus bergantung penuh pada Roh Kudus. Bahkan kalau kita mau tahu blueprint, saudara tahu kata blueprintnya cetak biru. Tidak ada seorang kontraktor, tidak ada seorang teknik sipil, tidak ada developer berani membangun rumah keluar sedikit aja dari blueprint. Betul tidak? Bahaya itu. Nah, saudara, blueprint gereja itu ada di 28 pasal Kisah Para Rasul. Itu blueprint gereja. Jadi kalau kita ingin jadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, kita ingin jadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak boleh keluar dari 28 pasal Kisah Rasul. Itu blueprintnya. Nah, sekarang kita tanya, siapa arsiteknya gereja? Wah, ini keren sekali. Jawabannya jelas, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika murid-murid bertanya, Guru, kapan janjimu kau genapi akan menegakkan kerajaan bagi Israel? Ingat, jawaban Tuhan Yesus jadi ayat emas buat semua gereja di dunia. Untuk waktu dan saatnya kamu belum tahu. Tapi ini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Sehingga kamu akan jadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berarti siapa arsitekturnya gereja? Jawabannya Roh Kudus. Maka itu kalau saudara baca 28 pasal Kisah Para Rasul, Yesus, maaf ya, bukan berarti mengecilkan, tidak. Yesus, nama Yesus itu jauh lebih sedikit disebut daripada pekerjaan Roh Kudus. Itu Kisah Rasul seluruh pasal. Maka itu nih arsiteknya, yaitu Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya Pentakosta itu. Nah, yang menarik lagi sekarang, saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang baru tahu hari ini waktu mendengar apa yang saya sharingkan ini. Terima kasih lagi sekali Bapak Gembala, Bapak David yang memberi saya kesempatan lewat jarak jauh kita. Kami ada di Nabire, Papua, saudara ada di Los Angeles, Corona di California. Ini luar biasa. Kita bisa berjumpa walaupun nggak langsung. Nah, ini hebatnya Roh Kudus. Oh, terima kasih kepada Bapak di surga. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, hampir semua pasti ada kata penutup atau kata terakhir di pasal terakhir. Hampir di semua kitab itu, termasuk kitab Wahyu pun ada pasal perikop penutup. Begitu pula surat-surat Paulus, begitu pula 4 Injil ada penutupnya, ya, akhir
dari penulisan itu. Ya, saya harap saudara mengerti yang saya maksud, cari saja. Satu-satunya kitab yang tidak ada kata penutupnya itu Kisah Rasul. Saya dulu nggak ngerti. Coba kalau saudara lihat ya, Kisah Rasul 28 ayat 30-31 tentang Paulus di Roma, sewa rumah 2 tahun penuh untuk penginjilan. Tiba-tiba selesai begitu saja, nggak ada kata penutup, nggak ada apa-apa. Semuanya itu ada, cuma Kisah Rasul. Begitu saya disadarkan Roh Kudus, saya diingatkan, bukan karena buku. Tiba-tiba saya sadar, iya, kenapa nggak ada penutupnya? Apa yang Roh Kudus katakan? Kisah para Rasul tidak akan bisa diakhiri sebelum semua murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkan di dunia ini untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena itu the Great Commandments, perintah agung. Berarti saudara dan saya yang ada di tahun ini, kalau kita mengikuti, melaksanakan the Great Commandments, perintah agung itu, amanat agung itu, maka kita juga sudah pernah menulis pasal-pasal yang selanjutnya dari Kisah Rasul. Wah, saya bilang Tuhan kok luar biasa. Maka itu kalau gereja diatur, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, maka gereja akan terus menulis pasal-pasal di dalam Kisah para Rasul. Jauh-jauh dari Bandung, Gembala Saudara Pak David yang meninggalkan Indonesia, menuju ke Amerika, tinggal di California, jadi gembala. Saya nggak tahu Pak David yang sudah nulis berapa banyak pasal dalam pelayanannya. Begitu pula masing-masing kita. Kita bersaksi, saudara orang-orang dari Meksiko, saudara orang-orang dari Nicaragua, dari Vietnam, dari mana saja yang bergabung di English Service, di Indonesian Evangelical Christian Church yang ada di California ini, ayo masing-masing kita menuliskan pasal-pasal berikut di Kisah Rasul itu dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi jelas ya saudara, Roh Kudus itu luar biasa. Maka itu Yesus harus pergi. Nah sekarang saya pakai logika anak-anak. Mungkin bisa Tuhan Yesus nggak pergi ke surga. Mungkin, maaf saya berkata. Bisa bayangkan kan? Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, tetap di dunia. Berarti di dunia ada orang yang paling tua, namanya Yesus Kristus Tuhan. Betul nggak? Secara fisik ada di dunia ini. Lalu kami di Nabire, Papua, saudara di California. Jadi rebutan nggak? Kalau kami di sini perlu Tuhan Yesus, saudara juga perlu Tuhan Yesus. Terus di mana? Di satu orang. Ngerti ilustrasi? Ini logikanya. Maka itu dia berkata, jauh lebih penting bagi kamu kalau aku pergi, supaya Roh Kudus itu hadir. Apalagi dia, Roh Kudus gak pernah ngomong apa-apa selain yang dia dengar dari Bapa di surga. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku firman Roh Kudus. Keren bukan saudara? Nah ternyata baik Tuhan Yesus, baik Roh Kudus, taatnya kepada satu, Bapa di surga. Saya akan baca Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-20. Begini Tuhan Yesus bersaksi. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya. Bapa menunjukkan kepada Tuhan Yesus, perhatikan kalimat ini, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Apa itu artinya? Jadi Tuhan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa di luar yang Bapa di surga tunjukkan kepadanya sendiri. Bayangkan, berarti taatnya Tuhan Yesus kepada Bapa di surga luar biasa. Setelah itu Roh Kudus datang. Roh Kudus pun gak bisa berkata apa-apa selain segala sesuatu yang Yesus katakan, yang Roh Kudus dengar dari kebenaran itu. Hebat enggak saudara? Nah masih sebelum selesai. Saya ulangi ayat 20 Yohanes 5. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan
Bapa akan menunjukkan kepada Yesus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu, sehingga kita, sehingga dunia menjadi heran. Kenapa heran? Karena Roh Kudus yang bekerja. Dan kita tahu Roh Kudus itu kalau bekerja tidak pernah mengulangi cara yang sama untuk kedua kali. Saya ulang. Saya baca seluruh kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ternyata Roh Kudus tidak pernah berbuat mukjizat untuk kedua kali dengan cara yang sama. Maka itu Bapa berkata kepada Tuhan Yesus, kamu akan melakukan, Yesus berkata kepada kita, murid-muridnya, gerejanya di dunia ini, bahwa setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, maka gereja ditetapkan. Baca lagi Yohanes 5 ayat 20, dia berkata, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kita dan dunia menjadi heran. Saya mau tambahkan peristiwa maka dunia akan jadi heran karena pekerjaan Roh Kudus itu dari Markus 2 ayat yang ke-11. Coba ya, saya akan baca Markus 2 ayat yang ke-11. Ini luar biasa saudara. Maka itu sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja Tuhan, kita nggak boleh mengerjakan apa-apa cuma rutinitas, cuma karena doktrin harus begini harus begitu yang dari waktu ke waktu. Maaf, sama terus. Maaf, Markus 2 ayat yang ke-12, maaf ya. Ini kisah orang lumpuh yang dibawa sampai bongkar atap rumah orang ya. Dan Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Markus 2 ayat 12. Lalu memuliakan Tuhan, katanya, ini loh yang penting, yang begini belum pernah kita lihat. Keren kan? Nah, sekarang kita renungkan. Kapan, mengapa, dan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai gereja, di mana mereka melihat hidup kita, baik majelis, baik gembala, baik orang Kristen biasa, guru sekolah minggu, pemain musik, siapapun kita, kalau mereka melihat kita mengerjakan sesuatu yang belum pernah mereka lihat, pasti mereka berkata, wih, yang begini kami belum pernah lihat. Satu-satunya hal yang gereja kerjakan di bawah pimpinan Roh Kudus dan membuat orang-orang bisa melihat dan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau gereja taat pada pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu punya sekian triliun cara. Saya berkata triliun, enggak terhitung. Untuk membuat dunia heran. Maka kamu akan heran. Karena pekerjaan-pekerjaan besar yang gereja kerjakan lebih besar daripada Yesus kerjakan. Itu karena Roh Kudus. Nah, kalau yang kita kerjakan dari tahun ke tahun, yaitu, ini namanya agama. Dan orang tahu. Dan kalau kita mengerjakan hal yang rutin, nggak mungkin orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Malah sebaliknya, yang begitu buat kami bosan. Maaf, nggak ada yang baru. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat. Nah, kita ayo saudara mulai hari ini, wah, kita betul-betul bergantung pada Roh Kudus. Dia akan tunjukkan mujizat-mujizat, cara-cara yang spektakuler, saya berkata begitu. Sampai orang-orang, yang begini belum pernah kita lihat. Seru bukan? Kalau dunia melihat itu. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Supaya kita tahu. Yohanes 14 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, kembali Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan ia
mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Tidak ada dosen profesor sehebat apa yang mampu mengajar mahasiswanya tentang segala sesuatu. Coba saudara kenal dosen-dosen profesor-profesor terkenal yang ada di California atau di Amerika atau di negara lain. Saya gara-gara ayat ini saya tanya kepada anak-anak yang kuliah, baik yang S1, S2, S3, tolong cek dosen-dosen terhebat baik anak yang kuliah di Indonesia maupun di negara lain luar negeri. Tanya, Papa ingin tahu maksimal seorang profesor, seorang dosen itu mampu menguasai berapa disiplin ilmu maksimal. Ternyata sampai hari ini mereka jawab 5 disiplin ilmu dikuasai oleh seorang. Itu pun sedikit. Rata-rata 4 ilmu yang bisa dikuasai. Dan saudara bayangkan Roh Kudus ini sanggup mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Unlimited. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita ingin mengetahui the whole truth, jangan pindah-pindah sekolah teologi, percuma. Yang tahu seluruh kebenaran cuma Roh Kudus, ini dosen kita paling hebat. Dan kuliahnya gratis. Kurang enak apa kuliah bersama Roh Kudus? Ini hebatnya. Maka itu Paulus bisa seperti itu. Kiranya saudara mengerti. Bahkan menurut ayat 26 di Yohanes 14, fungsi kedua dari Roh Kudus di ayat ini, fungsinya ada banyak. Saya cuma nulis ayat ini loh saudara. Dan ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti murid-muridnya Roh Kudus gak ada yang jadi pelupa. Keren bukan? Jadi Roh Kudus tidak hanya mengajar tentang segala sesuatu, tapi dia juga mengingatkan kita tentang semua mata pelajaran yang Roh Kudus sudah ajarkan. Waduh, kalau kita sekolah punya dosen seperti ini gratis lagi. Jawabannya pasti mahasiswanya asal nurut loh ya. Mahasiswanya akan jadi super genius karena Roh Kudus itu luar biasa. Ini hebat. Maka itu dalam hidup kita, kalau kita betul-betul mau mempercayai ini luar biasa. Ini salah satu anak saya nunggu yang jaga rekaman video ini. Cuma SD, tapi dia bisa macam-macam. Wah, seninya melukisnya buat itu hebat. Itu karena kuasa Roh Kudus. Maka itu penting dalam hidup kita bergantung. Kita lihat hidup Paulus yang begitu taat pada Roh Kudus. Beda dibandingkan dengan Petrus. Kisah Rasul 20. Mulai ayat 21. Kisah Rasul 20 mulai ayat 21. Sampai 24. Begini tulisan firman Tuhan. Kisah Rasul 20 mulai 21 sampai 24. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini panggilan Paulus. Aku senantiasa terus-menerus bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini the great commandment. Kenapa Paulus bisa senantiasa bersaksi? Lihat ayat 22. Tetapi sekarang, nah ini menarik. Kalau saudara baca kitab suci ada kata sekarang. Harusnya kita ganti tiap hari. Loh kok bisa? Karena 50 tahun yang lalu orang yang baca ini bunyinya sekarang. Hari ini kita baca sekarang. 10 tahun yang akan datang, saudara dan saya baca lagi juga sekarang. Jadi setiap hari. Tapi sekarang sebagai tawanan roh. Wah, ini luar biasa, tawanan roh. Apa kata lain tawanan? Bondage. Ya, diikat, dijajah, dikuasai, ditaklukkan, slave, diperbudak. Itu semua kata tawanan. Paulus menyerahkan hidupnya 100% kepada Roh Kudus. Maka itu sebagai tawanan roh. Berarti tidak ada hak dan kuasa lain yang bisa mengatur, menyetir, menuntun Paulus kecuali Roh Kudus. Maaf saya tanya, bisa nggak manusia ditawan oleh duit? Jawabannya banyak. Bisa nggak manusia
bondage, ditawan oleh kemarahan, kebencian, kekhawatiran, sakit hati. Bisa. Pornografi, bisa. Ikatan-ikatan yang lain, alkohol, perjudian, bisa. Maka itu sebagai gereja memperingati Pentakosta ini kita harus tahu siapa yang menawan hidup kita. Terpujilah Tuhan kalau Roh Kudus yang menawan kita selama ini. Nah, begini kata kesaksian Paulus. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sebagai tawanan roh, Paulus itu tahu kalau dia mengikuti pimpinan roh, akan terjadi apa di hidupnya di Yerusalem. Tapi dia tetap pergi. Nah, ini hebatnya kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, dan gak cuma dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, ditawan oleh Roh Kudus, diatur oleh Roh Kudus. Dia tahu akan terjadi apa di depan, tapi dia gak mau tahu. Keren bukan? Maka itu saya baca lagi Kisah Rasul 20 ya, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Nah, dia tahu karena Roh Kudus memberitahu apa yang dinantikan. Siapa yang menantikan Paulus? Apa yang dinantikan Paulus dari kota ke kota? Selain ini dia, daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayo jujur, kalau saya sudah tahu, misalnya saya mau ke Amerika, terus saya akan ditangkap FBI, maaf saudara, ya saya akan jadi berangkat dong. Ngapain? Paulus tidak. Dia tahu penjara sengsara menunggu, tapi tetap berangkat. Maka itu saya suka menambahkan satu kata dengan 3 huruf di ayat 22 begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak mau tahu. Padahal dia tahu, tapi nggak mau tahu. Terjadi apa? Saudara, inilah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Di samping dia akan jadi berani memberitakan Injil, tapi dia juga tidak pernah takut tantangan dan bahaya apapun. Maka itu di ayat 24, begini hebatnya Roh Kudus bekerja dalam hidup Paulus. Ayat 24 Kisah Rasul 20. Tetapi aku, sekalipun dia tahu penjara sengsara menunggu dia di Yerusalem atau di kota-kota lain. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bukan cari mati, bukan gak takut mati, ya tapi harus berani menghadapi tantangan semuanya. Apa yang buat dia enggak takut mati? Apa yang buat dia berani enggak menghiraukan nyawanya sedikit pun? Asal, Mazmur 24 ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita tanya masing-masing kita, apa garis finish kita nanti? Ada orang berkata garis finish itu adalah sebelum aku meninggal, aku punya 3 anak, kiranya 3 anak punya rumah satu-satu. Nggak apa-apa, itu hak orang tua. Oh, ini garis akhirku, aku begini. Oh, garis akhirku, macam-macam bukan? Tiap orang punya beda-beda. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, garis akhirnya adalah menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan beri kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan Yesus kepada banyak orang. Keren bukan? Itu tugas kita dari Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikut. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita? Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 itu ayat terkenal. Ketika mereka berkumpul untuk terakhir kalinya bersama dengan Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga, dan 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikannya ke surga. Di Amerika nggak libur, kalau di Indonesia tetap libur karena masih pengaruh Belanda dulu. Bahkan di Papua, saudara, liburnya lebih banyak daripada provinsi yang lain.
Misalnya Natal hari kedua, setiap 26 Desember di Papua pasti libur. Paskah hari kedua, hari Senin setelah Minggu Paskah pasti libur. Nah, itu indahnya. Begitu pula Pentakosta hari kedua, hari Jumatnya libur. Ayo beda ke Papua banyak liburnya. Maaf. Nah, kita lihat ini. Pentakosta nggak bisa dilepaskan dari Petrus. Betul? Nah, hari itu mereka bertanya, kapan Guru, kapan Tuhan kerajaan bagi Israel mau tetapkan? Seperti yang Tuhan janjikan, karena mereka capek dijajah Romawi. Jawaban Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tentang waktu dan saatnya kamu nggak perlu tahu. Tapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Maka kamu akan jadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saksinya. Karena ingat ya, Tuhan tidak pernah memanggil kita jadi pengkhotbah, tapi Dia panggil kita jadi saksi. Apa bedanya pengkhotbah dan saksi? Beda. Pengkhotbah itu harus sekolah, harus kuliah teologi. Maaf. Dan seringkali kita hanya dengar orang bicara, tapi belum tentu dipraktekkan apa yang dikhotbahkan. Maka itu satu-satunya penyebab kalau ada anak hamba Tuhan, maaf nggak bisa respect pada papanya yang pengkhotbah atau pendeta atau gembala. Cuma satu, yang dikhotbahkan papanya nggak dilakukan di rumah, maka anak-anak jadi muak karena bapaknya munafik. Nah itu pengkhotbah. Tapi kalau menjadi saksi beda. Menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Loh kenapa? Karena seorang pesaksi, witness, itu cukup melakukan, menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dilihat, dan apa yang dialami. Itu cuma itu saja, pesaksi itu. Jadi bukan yang lain-lain. Maka itu beda. Nah saudara, untuk kita bisa punya bahan kesaksian tentang Tuhan Yesus, maka itu sering-seringlah punya kena masalah. Bukan cari masalah. Makin banyak kesulitan, tantangan kita hadapi, dan begitu Tuhan tolong, ada banyak bahan kesaksian kita. Maka itu jahat di mata Tuhan kalau ada orang pintar gosip, maaf. Ada aja bahannya untuk gosip orang lain. Ya karena tukang gosip itu pasti suka pulahan gosip, bukan cerita apalagi. Kamu dengar tentang itu nggak? Siapa itu? Nah itu jahat saudara dan saya. Kalau kita bisa menceritakan tentang orang lain, tapi kita nggak punya bahan untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Berarti kita nggak pernah punya pengalaman dengan Dia. Ayo berubah. Nah, kamu semua adalah saksi. Itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, salah satu saksinya adalah Petrus. Sekarang kita lihat, kita buka Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana Petrus yang dari penakut, pengecut, lengkap sudah, pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Karena dia menyangkal. Aku nggak kenal dia, itu kan pengkhianat. Ingat Injil Markus menulis anak kecil perempuan, salah satu pegawai imam besar Kayafas, waktu lihat Petrus malam itu, kan kamu salah satu pengikutnya. Petrus berkata, sumpah, aku nggak pernah kenal orang itu. Pakai sumpah lagi. Jadi Petrus yang penakut, Petrus yang pengkhianat, Petrus yang pengecut. Begitu penuh Roh Kudus, hidupnya berubah. Kita tahu hari itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang banyak yang mereka nggak pernah tahu sebelumnya. Dan orang-orang Yahudi yang kumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Ingat, ada 7 hari raya orang Yahudi. Pentecost itu kedua terbesar setelah Paskah. Ya, bukan Easter tapi Passover. Itu yang terbesar kedua adalah Pentakost. Jadi mereka kumpul. Waktu mereka sampai Yerusalem dan mereka lihat, ada suara apa di atas? Kan mereka di second floor, di lantai kedua. Mereka dengar, kok mereka ngomong bahasa-bahasa kita? Kan dia orang Yahudi, orang Yerusalem. Dari mana mereka bisa belajar itu? Langsung berkata, mabuk mereka. Ketika Petrus dengar dituduh mabuk, maka berdirilah Petrus, dan ini khotbah yang pertama
Luar biasa khotbah pertama setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Maka itu saudara, kalau kita mengaku dipenuhi Roh Kudus karena kita murid Tuhan Yesus, buktinya adalah seperti Paulus. Petrus hidupnya berubah, Paulus juga hidupnya berubah karena kuasa Roh Kudus itu. Nah, pertanyaannya, jangan kita merayakan Pentecost, the day of Pentecost hari ini cuma perayaan. Roh Kudus ada di hidup kita, tapi Roh Kudus nggak bawa perubahan. Jangan. Nah, lihat ayat yang ke-29. Keren, saudara. Ini khotbah Petrus yang berubah setelah penuh Roh Kudus. Sampai 3.000 orang hari itu menyerahkan diri untuk dibaptis. 3.000. Oke, ayat 29, Kisah Rasul 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu. Nah, ini buat kita harus kaget loh. Bagaimana seorang penakut, seorang pengecut, seorang pengkhianat tiba-tiba berani berkata, aku berkata-kata dengan terus terang kepadamu. Artinya ada ketakutannya kan? Ada pengecutnya? Tidak. Ini hebatnya Paulus. Hebatnya Petrus setelah Roh Kudus. Berkata-kata tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Memang kubur Daud ada di Yerusalem sampai hari ini. Oke? Tapi bukan urusan kita. Kita nggak harus ke kuburan Daud, nggak harus. Ya. Ayat 30. Tetapi, ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Siapa itu? Mesias. Yesus Kristus, Tuhan, Raja segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, salah satu keturunan Daud. Jadi, Yahweh Tuhan sudah berfirman kepada Daud tentang salah satu keturunannya. Nah, ayat 31 ini menarik. Karena itu, Daud telah melihat ke depan. Depannya nggak cuma depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak. Daud bisa melihat ke depan karena kuasa Roh Kudus itu sampai 2000 tahun. Loh, kok bisa? Sebab jarak Tuhan Yesus, jarak Daud ke Yesus lahir itu 2000 tahun. Betapa hebatnya kalau orang penuh Roh Kudus, kalau gereja dipenuhi Roh Kudus, maka gereja bisa melihat ke depan, artinya punya visi. Saudara lihat, ilmu manajemen modern, selalu perusahaan-perusahaan harus punya 3 hal. The statement of mission, the statement of vision. Nah, apa statement visi kita dalam hidup? Kita harus punya visi untuk bisa melihat jauh ke depan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Daud bisa tahu ada Mesias salah satu keturunannya. Oke? Terus masih ayat 31. Saya ulangi lagi ya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa Yesus Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apa buktinya? Karena nggak ada tulisan-tulisan yang jelas. Artinya belum seperti sekarang. Bukti-bukti ada. Lihat ayat 32. Yesus inilah yang diributin orang berapa hari sebelumnya. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lagi sekali kata saksi muncul, bukan pengkhotbah, tapi saksi. Saudara, ini sangat indah. Kita ini pesaksinya. Maka itu Daud yang berkata, dan zaman itu waktu Pentakos, hari Pentakosnya pertama, kan Daud sudah gak ada. Tapi orang-orang Yahudi masih percaya kitab Taurat perjanjian lama, dan itu tertulis. Dan hari itu Petrus meyakinkan, kami saksinya siapa Yesus. Maka itu dalam hidup kita harus ada perubahan-perubahan yang besar, supaya dunia tahu bahwa kita saksi hidupnya. Hebat bukan kalau kita melihat fakta ini? Maka itu ayo mulai hari ini kita nggak perlu takut untuk jadi saksi Yesus, karena apa yang kita alami
yang kita dengar, yang kita lihat, itu kita ceritakan. Yang pertama, tentang pengampunan dan penebusan hidup kita dari penjahat kita ini, orang yang kotor dan najis. Darah Yesus menyucikan kita, kita jadi bersih. Maka itu lagu Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Wretch. Bahasa Indonesia nggak ada terjemahnya. Kalau bahasa Jawa ada. Bujat. Yang menyelamatkan orang sebujat aku. Itulah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat terakhir, ayat 33. Di Kisah Rasul 2 ini kita akan melihat fakta yang luar biasa. Dengar, ini hari Pentakosta itu hari apa? Enggak sekedar kita perayaan, tapi ada hari yang hebat. Ayat 33. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Bapa, itu hari kenaikannya yang 10 hari lalu kita rayakan. Ya, Yesus yang ditinggikan, yang sudah ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan 10 hari yang lalu, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus pun penuh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, oke, yang dijanjikan itu. Terus ini kalimat penting, kalimat terakhir, ayat 33 Kisah Rasul 2, saudara. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini sekarang ini. Sekarang saya kagum pada firman ini. Ingat ya, dalam hukum Musa, setiap raja, setiap imam, nabi dan pemimpin untuk sah jadi seorang raja, seorang pemimpin, seorang nabi, seorang imam, harus lewat upacara pelantikan atau pengurapan. Dan itu dituangi minyak di atas kepalanya. Perhatikan kalimat. Maka apa yang kamu lihat dan dengar di sini hari ini, saudara-saudara, yang kamu tadi bilang kami ini mabuk, enggak. Peristiwa ini sedang terjadi di surga sekarang. Yesus Tuhan itu dilantik jadi raja, diurapi kepalanya dengan minyak. Saudara dengar. Nah, saya hubungkan ini dengan Mazmur 133. Masih ingat Mazmur 133? Seperti minyak yang harum, seperti minyak yang bagus, meleleh dari kepala Harun sampai ke janggutnya, sampai ke leher jubahnya. Ingat gak Mazmur 133? Nah itu Pentakosta. Karena Yesus itu cuma kepala. Nah ada job description. Perhatikan kata ini, job description. Yang Bapa Yahweh Tuhan berikan kepada Yesus dan kepada gereja. Itu Efesus 1 ayat 22 dan 23. Saya ulangi, Efesus 1, 22, 23 begini bunyinya. Yesus itu diberikan sebagai kepala dan gereja itu tubuhnya. Nah itu job description-nya, pendelegasian tugasnya. Jadi Yesus yang di surga sekarang cuma kepala saja, karena tubuhnya masih di bumi. Maka itu dia nggak datang-datang, waktunya nggak tahu kapan, karena dia tunggu kita. Kapan tubuh Kristus sempurna, bersatu semuanya, baru kepalanya akan turun. Nah karena hari Pentakosta itu di surga ada pelantikan Raja segala raja. Minyaknya meleleh dari kepala. Kalau ada leher jubah, berarti ada baju dong, ada jubah. Ya, betul. Kalau ada jubah, berarti ada tubuh. Saya ulangi, meleleh dari kepala ke janggut sampai ke leher jubah. Saudara, Petrus berkata, yang kamu lihat dan kamu dengar di sini hari ini, yang kamu kira tadi kami mabuk, enggak. Itu sedang terjadi di surga sekarang. Kepala sedang diurapi jadi raja. Maka kita pun menerima urapan sebagai gereja untuk menjadi raja. Itu arti Pentakosta. Saudara masih ingat 1 Petrus 2:9, the royal priesthood, imamat yang rajani. Gereja adalah imam-imam dan raja-raja. Imam-imam kita memberitakan berita pengampunan dosa. Raja-raja kita diberi otoritas untuk merebut orang-orang berdosa dari belenggu si iblis. Mari kita akan baca ayat terakhir.
masuk Getsemani untuk ditangkap dan diadili. Ini Lukas 22 ayat 29. Gak main-main sebagai gereja. Kita harus mengalami kuasa yang luar biasa ini. Lukas 22 ayat 29. Mari kita lihat ayat ini. Inilah hari Pentakosta. Maka itu lagi sekali terima kasih kepada Bapak Gembala, Reverend David Young, kepada semua majelis Indonesian Evangelical Christian Church di California. Terima kasih untuk kepercayaan ini. Saya akan baca ayat ini. Dan aku, Lukas 22 ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Saudara sadar nggak? Hak-hak kerajaan. Artinya, kita punya otoritas sebagai raja-raja. Sebesar apa hak-haknya? Sama seperti yang Bapakku berikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Berarti equal, sama harta kerajaan. Maka itu kita harus mengalahkan si jahat. Kalau hidup kita benar di dalam Dia, COVID-19 nggak ada masalah dalam hidup ini. Setan semua sudah tunduk di bawah kaki Kristus. Dan kita ini kakinya, karena kaki kita ada di tubuh. Betapa indahnya kalau puasa Pentakosta terjadi dengan sempurna dalam hidup gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan akan jadi saksi Yesus kemana-mana. Dan Injil kerajaan diberitakan, kuasa raja ada pada kita semua. Maka semua kita sebagai murid-murid Yesus gak akan takut untuk bersaksi. Oke, saudara, inilah hari Pentakosta. Lagi sekali kita gak cuma merayakan, tapi kita mengalami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Satu hari pasti akan balik. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke?